Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 540 ya. Di sini kita masih melihat obrolan antara kaisar yang baru dengan kaisar bayangan, yaitu Zhongfan. Di sini si Zhongfan masih kayak menemui lah ya, mungkin untuk terakhir kalinya dia berada di berurusan sama kaisar ya, atau kerajaan lah, karena kedepannya dia bakal masuk sekte demonik. Nah, di sini juga Zhongfan sebenarnya sekali ingin memberitahu sama si saudara angkatnya atau si gendut ini nih, menggambar. Jadi dia kemungkinan ke kerajaan juga ingin memberitahu atau sekalian peringatan kali ya, agar ketika dia pergi pun si Clan Lu masih aman. Maksudnya masih ada orang-orang yang benar-benar sepinter dan selicik si Zhongfan. Contohnya yang dibawa si Zhongfan, salah satu penasehat atau mantan menteri di kerajaan tersebut ya. Nah, di sini dikasih tahu tuh orang-orang yang telah bergabung sama Zhongfan ya, biar si gendut ini juga enggak semena-mena dan enggak ada niatan lagi ingin mengkhianati atau menguasai, apalagi sampai mau menyingkirkan Clan Lu. Karena di Clan Lu sekarang banyak orang-orang hebat yang udah bergabung. Nah, di sini sepertinya si gendut ini punya sesuatu hal yang ingin dikasih tahu ke Zhongfan sih. Entah itu keinginan atau hanya sekedar mungkin obrolan antara saudara angkat ya. Karena menurut ini spoiler dari teman-teman yang udah baca novelnya, katanya si gendut ini tuh nggak akan berkhianat guys ya, tapi dia tuh bakalan setia sama Zhongfan orangnya, sampai Zhongfan, apalagi meskipun Zhongfan di luar pun dia masih kayak ngelindung Clan Lu dan bakalan kayak nunggu Zhongfan sampai baik lagi. Jadi dia udah tahu nih kalau Zhongfan ini emang niatnya mau pergi ya ke sekte demonik atau ke ranah selanjutnya lah, ibaratnya gitu. Nah, tapi obrolan di chapter kemarin tuh yang terakhir ya, si Zhongfan ditanyain apa kita masih saudara angkat. Sepertinya si gendut ini mau tahu apakah dia benar-benar dibutuhkan, maksudnya apakah dia benar-benar bakalan dikendaliin atau suatu saat akan dibuang sama Zhongfan ya, kalau udah nggak dibutuhin lagi gitu. Ibaratnya dia itu emang dianggap Zhongfan apakah saudara angkat atau hanya boneka beneran guys. Nah, tapi di sini sepertinya Zhongfan emang benar-benar nganggap dia meskipun pada awalnya dia nganggap saudara angkat itu karena dijebak juga sih, enggak sengaja lah, tanpa tersengajaan. Nah, di sini dia kemungkinan nih menurut gue ya, karena si gendut ini enggak pernah melakukan hal-hal yang buruk, apalagi hal licik lah ke Clan Lu ya, apalagi ke Zhongfan ya. Menurut gue Zhongfan bakalan ibaratnya nganggap dia emang beneran kayak saudara angkat gitu. Jadi meskipun orang-orang yang selain Zhongfan atau si gendut ini, menurut mereka dari luar ngelihat kalau Zhongfan ini ngendaliin si kaisar yang sekarang kayak boneka ya, itu menurut pandangan mereka. Tapi menurut Zhongfan kemungkinan akan dijelasin kali sih ya di chapter ini. Kita nggak tahu apakah akan dijelasin atau enggak ya. Kalau menurut gue, meskipun nggak dijelasin, gue udah tahu tuh pikiran Zhongfan bahwa si gendut ini emang udah dianggap seperti saudara sendiri, yang dimana dia juga bakal ngelindungin si kaisar yang saat ini guys. Jadi itu hanya di depan orang-orang biar terlihat kalau Zhongfan itu mendominasi gitu, biar terlihat. Apalagi si yang kemarin dimunculin beberapa musuh terbaru ya, dari pemimpin-pemimpin sekte demonik yang berbagai sekte lainnya yang kuat ya, yang selama ini ternyata melindungi atau menguasai di balik layar juga nih Tianyu ya. Dia nganggap kalau si kaisar yang sekarang udah di tangan si Zhongfan. Nah, si Zhongfan ini beda jalan atau beda visi misi sama para tetua kalian ini nih guys. Yang 3 orang itu tuh yang kemarin kalau di chapter muncul ya, membicarakan tentang kaisar yang baru ya, yang udah diganti.
Nah, nanti kedepannya nih tiga ini nih bakalan jadi kroco atau bakalan nggak tahu bakalan dibunuh sama Jovan tuh atau hanya sebagai pasukan, nambah pasukan ke dia ya. Kita nggak tahu seperti apa nanti kedepannya. Kalau emang bisa dimanfaatin pasti dimanfaatin sama Jovan dia bertiga nih. Tapi kita lihat aja ke depannya. Nah, si Jovan itu nggak akan ngikutin orang-orang bertiga ini ya, yang banyak bilang banyak dari kerajaan kaisaran kalau kaisar sekarang adalah orang boneka yang dimana kapan aja dibuang saat tidak dibutuhkan. Nah, sebenarnya nggak begitu guys. Nah, sebenarnya mereka itu emang nggak akan, apalagi Jovan itu gue lihat orangnya meskipun licik ya, meskipun dulu mungkin dia sekarang lebih tertutup ya, lebih tertutup karena pernah dihianati oleh muridnya sendiri di reinkarnasi dia yang dulu tuh. Makanya di sini dia hanya cuman beberapa orang ya, kemungkinan beberapa orang yang tahu kalau sifat Jovan kayak gimana. Tapi di semua orang rata-rata ngeliat Jovan tuh kayak licik, kuat, mendominasi ya kan, nggak peduli dia saudara atau bukan. Ibaratnya selama itu bisa menguntungkan dia bakalan baik, selama nggak menguntungkan dia nggak akan baik ibarat itu. Tapi sebenarnya enggak, selama orang itu tulus baik sama Jovan, Jovan juga bakalan baik sama dia. Nah, kalau si gendut ini menurut gua tuh orangnya tuh emang benar setia sih. Dari awal gue liat chapter juga ya, meskipun di awalnya ada kayak yang disembunyiin, ada sesuatu hal kemungkinan dorongan untuk dia butuh orang biar melindungi si gendut, tapi si gendut ini yang benar-benar awalnya sama orang lain tuh dia tulus, nggak asal ngebantai juga. Sama kayak Jovan, dia bakal ngebantai ketika orang itu emang ada ancaman buat ngebantai dia. Tapi kalau nggak ada ya udah bakal dijadiin saudara atau bakal dijadiin kayak adik atau kakak lah ibaratnya gitu. Nah, kemungkinan si gendut ini pengen, ada pertanyaan yang kemarin yang bilang apakah kita masih saudara ya, pengen memastikan bahwa Jovan ini benar-benar sama si gendut itu ya, sebelum ada peperangan antara kaisar ya bapaknya itu ngelawan dia, nggak ada hubungannya gitu sama hubungan persaudaraan Jovan. Ibaratnya masih dianggap saudara sama Jovan. Mau tahu gitu, takutnya dia juga masih ada keraguan apakah Jovan bakalan ngebunuh dia suatu waktu ketika emang udah dibutin. Kemungkinan si gendut ini takut kali ya, karena si Jovan mau ngebunuh dia, mau bikin dia seperti kaisar sebelumnya juga gampang ya kan. Apalagi kalian lo udah banyak banget pengikutnya yang kuat-kuat di ranah visi dewa dan di ranah lain-lainnya. Oke, ini yang gue bikin gambar ilustrasi juga ada sedikit lagi ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ada kayak requestan ya, mau belajar desain website aplikasi, silahkan cek di YouTube gue. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.